Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan Ustazah Eva. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan juga tetap semangat. Teman-teman, jangan lupa sholat 5 waktunya, dan juga sholat sunnahnya. Pada pertemuan kali ini, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 2 pelajaran keempat. Materi perilaku terpuji. Pada minggu kemarin, kita sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada minggu ini, kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, tolong-menolong. Yuk teman-teman, sama-sama kita simak materinya. Pertama, kita akan membahas tentang kerjasama. Teman-teman tahu apa itu kerjasama? Kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama merupakan perilaku terpuji, perilaku yang baik dan mulia. Kerjasama bertujuan untuk meringankan suatu pekerjaan. Jadi teman-teman, dengan kerjasama, pekerjaan yang berat akan terasa menjadi ringan dan pekerjaannya akan cepat selesai. Berikut ini adalah contoh kerjasama. Yang pertama, merapikan dan menyimpan mainan setelah selesai digunakan. Jadi, apabila teman-teman sudah selesai bermain, baik bersama saudara ataupun teman-teman, silahkan dirapikan bersama-sama sehingga mainannya tidak cepat rusak dan mudah ditemui apabila hendak dimainkan. Jadi, merapikan mainan dan menyimpan mainan secara bersama-sama merupakan contoh kerjasama dan akan menciptakan kerukunan. Contoh yang kedua, membersihkan kelas bersama-sama. Jadi kerjasama itu sangat mengasihkan teman-teman. Pekerjaan akan cepat selesai dan akan tercipta kerukunan. Berikutnya, ini perlu diingat ya teman-teman. Kerjasama hanya boleh dilakukan untuk hal-hal baik. Misalnya, kerjasama membersihkan lingkungan, kerjasama membersihkan kelas, dan kerjasama menyelesaikan tugas kelompok. Kerjasama tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya, kerjasama mengerjakan ulangan. Ulangan harus dikerjakan sendiri, tidak boleh dikerjakan bersama-sama. Dan kerjasama tidak boleh dilakukan untuk mengganggu orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tolong-menolong. Apa itu tolong-menolong? Tolong-menolong artinya saling menolong atau saling membantu. Tolong-menolong juga merupakan perilaku terpuji, perilaku yang baik dan mulia. Tolong-menolong bertujuan untuk meringankan kesulitan orang lain. Berikut ini adalah contoh tolong-menolong. Yang pertama, menolong teman yang terjatuh. Jadi, ketika kita melihat teman kita yang terjatuh, kita harus segera menolongnya. Sehingga teman kita tidak merasa kesulitan dan merasa senang karena kita sudah menolongnya. Sehingga tercipta kerukunan. Selanjutnya, memberi santunan kepada yang tidak punya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, misalnya fakir miskin,
anak yatim. Jadi dengan memberikan santunan, mereka akan terbantu. Kesulitan mereka akan berkurang ataupun akan lebih ringan. Contoh selanjutnya, membantu ibu membersihkan rumah. Jadi teman-teman, ibu kita sudah menyiapkan makanan untuk keluarga setiap hari. Jadi kita sebagai anak muslim harus membantu orang tua kita, meringankan kesulitannya, meringankan pekerjaannya. Contohnya, membantunya membersihkan rumah. Ibu kita pasti sangat senang kalau kita membantunya. Dan orang tua kita pasti akan lebih menyayangi kita. Jadi teman-teman harus membantu orang tua. Contoh berikutnya, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Jadi teman-teman, walaupun sedikit bantuan yang kita berikan kepada teman kita, tapi pasti teman kita akan merasa senang karena ia sangat memerlukan bantuan. Misalnya, ada teman kita yang kesulitan belajar, jadi kita menolong teman kita untuk mengurangi kesulitannya. Jadi teman kita itu pasti merasa senang karena dia sangat memerlukan bantuan. Jadi teman-teman harus memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Ini adalah salah satu contoh bentuk tolong-menolong. Perlu kita ingat, teman-teman, tolong-menolong tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya, menolong teman, mengambil buku teman yang lain, atau menyembunyikannya. Itu tidak boleh dilakukan. Itu perilaku tercela, perilaku yang buruk yang tidak boleh kita lakukan. Tolong-menolong hanya boleh dilakukan dalam hal-hal yang baik, yang terpuji. Oke teman-teman, sampai di sini materinya tentang sikap terpuji, kerjasama, dan tolong-menolong. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan juga tolong-menolong agar tercipta kerukunan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.